Hai, di video kali ini saya akan ngejelasin ke teman-teman semua mengenai bagaimana kondisi saya setelah divonis gagal ginjal kronis. Ya, ketika kita divonis gagal ginjal kronis, kita memiliki pola hidup dan pola pikir yang berbeda. Aktivitas yang biasa kita lakukan akan sedikit berbeda, dari mulai konsumsi kita maupun kegiatan kita. Yang paling mendasari ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kapasitas minum kita. Ya, saya hanya diperbolehkan mengkonsumsi 4% dari berat kering saya untuk air minum. Itu termasuk minum es ataupun kuah, itu termasuk air. Jadi saya hanya memperbolehkan 4% saja dari berat kering saya. Berat kering saya sendiri itu didapatkan dari cuci darah, yaitu pengambilan air saat proses cuci darah. Jadi ketika cuci darah itu kan ada 4-5 jam proses cuci. Nah, di situ kita bisa mengambil air dalam tubuh kita. Itu diambil secara otomatis melalui mesin. Nah, air yang diambil itu juga nggak bisa banyak, harus banyak itu nggak bisa. Jadi ada batas kemampuan kita. Saya sendiri hanya waktu itu hanya mampu awal-awal cuci itu 2,75 liter atau 3 liter maksimal, dan itu bertahap terus sampai berat kering saya tercapai. Dan di waktu itu berat kering saya yaitu 120 kg. Itu sangat obesitas dan sangat basah, dan saya harus menurunkan berat tubuh saya sampai mencapai berat kering. Nah, berat kering ini dicapai dengan proses cuci darah. Proses cuci darah itu berlangsung 4-5 jam, dan itu nggak bisa kita ambil banyak-banyak. Jadi ketika waktu cuci darah itu kan saya waktu itu cucinya Senin Kamis. Nah, jarak antara Senin sampai Kamis itu hanya diperbolehkan minum sebanyak 2 liter, karena saya nantinya akan ngambil 2,75 atau 3 liter. 2 liter itu sedikit sekali ya. Nah, itu saya lakukan sampai berat kering saya tercapai. Berat kering saya itu tercapai ketika saat cuci darah kaki saya sudah mulai kram, karena 2,75 itu kecil, jadi kemungkinan kram itu dikit. Kecuali kalau kalian ngambilnya 4 liter, itu akan kram. Sekali cuci itu pun kram, jadi gak efektif. Kalian juga akan kelelahan. Jadi awal-awal cuci darah itu mending minumnya dikit aja. Nah, ketika berat kering saya tercapai, berat kering saya tercapai itu di 82. Saya turun dari 120 ke 82. Itu dalam waktu 3 bulan saya diet. Nah, ketika saya diet itu saya hanya minum dikit, tapi saat ini saya bisa minum 4% dari berat kering saya, yaitu 82 jadinya 3,45 liter. Itu jangka waktu minum saya dari Senin sampai Kamis 3,45 liter, maupun dari Kamis sampai ke Senin lagi. Yang berbeda kedua yaitu asupan makanan. Ya, ketika kalian gagal ginjal, kalian tidak bisa makan buah-buahan maupun sayur-sayuran sembarangan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kaliumnya itu dihindari. Kalian jangan makan yang kaliumnya tinggi. Kalian boleh makan, cari-cari buah atau sayuran yang kaliumnya rendah. Jadi kalian tetap dapat asupan serat dan nutrisi kalian terpenuhi. Sebenarnya kalian bisa makan buah atau sayuran yang kaliumnya ukurannya sedang, yaitu ketika cuci darah. Tapi kalian harus berhenti itu 1 jam sebelum cuci usai. Jadi kalian boleh makan waktu cuci darah. Waktu makan itu kalian boleh makan buah, sayuran, ya terserah kalian selama cuci darah. Itu fair-fair aja dan gak apa-apa.
Nah, kalau kalian ingin makan waktu di hari Senin, Selasa atau Rabu sebelum cuci darah, kalian boleh makan, tapi ya dibatasi. Kalian ukur kaliumnya maupun porsinya, karena itu yang paling penting. Karena ketika kalium kalian tinggi, kalian akan sesak nafas, dan itu kalian akan mengganggu aktivitas kalian sendiri, dan kalian juga akan merepotkan orang lain juga. Yang ketiga yaitu stamina. Stamina sendiri itu bukan berarti kemampuan kita menurun, bukan, tapi biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti HB rendah. Ini yang paling krusial, karena orang cuci darah itu kan ya darahnya itu pasti berkurang, karena proses cuci darah sendiri kan darahnya mengalir output ya, jadi keluar dari tubuh. Itu kan nanti ada proses-proses yang tersaring juga. Nah, itu yang bikin lemes biasanya kalau HB rendah itu. Lalu ada kalium. Nah, kalau kalium kalian tinggi itu lemes juga dan cokot-cokot, jadi nyeri-nyeri pada tubuh itu gak enak. Terus persendian, bisa juga dari kolesterol, lalu asam urat itu juga bisa. Selanjutnya yaitu kalsium. Ya, kalsium sangat penting dan itu seringkali dilupakan oleh pasien-pasien cuci darah. Jadi ketika kalian melakukan cuci darah, kalsium kalian akan tergerus dan itu membuat tulang kalian itu cepat keropos. Nah, makanya kalian harus rutin konsumsi kalsium. Kebanyakan itu mengalami cokot-cokot, dan ketika kakinya kecelakaan atau patah atau lain sebagainya itu lama sembuhnya. Jadi hati-hati aja, kita jadi harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan fisik? Apakah kelihatan perubahannya? Sebenarnya kalau dari fisik, sebenarnya kan kalau cuci darah mungkin ada, CAPD pun ada, transplantasi ginjal pun ada. Ya, kalau transplantasi ginjal saya nggak tahu. Nah, kalau perbedaan dari CAPD itu biasanya ya otomatis ada alat di perut, jadi ada alat output di perut. Lalu kalau untuk orang yang cuci darah itu ya ada avesan, lalu ada yang pakai double lumen, yaitu yang terlihat fisik. Kalau perubahan lainnya yaitu perubahan warna kulit. Ya, biasanya orang yang gagal ginjal dan dia kayak mengalami transfusi, mengalami kondisi yang harus transfusi darah. Itu biasanya kebanyakan pasien itu transfusi bisa 4-5 kantong, padahal kita memiliki batas maksimal sehari itu hanya berapa cc gitu, lupa cantuman sini ya, yaitu maksimal dalam sehari. Dan biasanya itu orang yang cuci darah itu kan HB-nya rendah. Nah, minimal untuk dicuci darahnya itu HB-nya minimal itu 7,3 atau 7,5, dan itu tergantung dari ketentuan di rumah sakitnya. Nah, ini juga berpengaruh. Lalu ada pun faktor yang membedakan, yaitu ketika kalian sering melakukan transfusi darah, kulit kalian akan menghitam. Jadi ketika ketika kalian transfusi melebihi kapasitas dari tingkat transfusi harian, itu zat besi itu akan menumpuk pada pigmen kulit kalian, jadinya
kulit kalian akan menghitam. Jadi bukan transfusi terus menghitam, tapi bukan karena cuci darah lalu menghitam, tapi karena cuci darah membutuhkan transfusi akhirnya menghitam. Nah, jika kalian sudah tidak transfusi lagi, kulit kalian hanya tinggal melakukan perawatan eksternal kayak body lotion dan sebagainya, kulit kalian akan membaik. Nah, saya pun juga pernah HB-nya 7 dan itu kondisi yang saya alami lemes dan lain sebagainya. Nah, saat ini HB saya 13,9, hampir 14. Jadi kondisi saya fit, saya bisa aktivitas dan lain-lain, itu normal. Dan kondisi ini berbeda di setiap pasien, jadi kalian nggak bisa sama katakan semuanya. Kondisinya berbeda-beda, keluhannya berbeda-beda, jadi kondisinya berbeda-beda, keluhannya beda-beda, penyakitnya pun beda-beda. Nah, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.